Baik, sesi kali ini kita coba untuk membahas bagaimana menggunakan aplikasi GPS Waypoint untuk mengumpulkan data survei lapangan. Seperti data objek tempat berupa poin, berupa titik, atau berupa garis seperti jalan, jalur, rute, atau berupa wilayah seperti poligon, berupa wilayah kawasan, penggunaan lahan, kawasan pertanian atau lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan tertentu. Baik, yang pertama kita buka dulu aplikasi GPS Waypoint. Ini kalau tidak tersedia di HP-nya silakan diinstal melalui Play Store. Setelah tersedia silakan dibuka. Oke. Ini menu utama ya, dashboard-nya, dashboard utama atau menu utama terdiri dari dashboard. Kemudian terdiri juga satelit untuk melihat satelit mana yang terdeteksi oleh HP kita. Kemudian ini penyebaran satelit di udara, skyplot-nya. Skyplot ini adalah penyebaran satelit di udara. Kemudian ini adalah jenis satelit yang aktif, yang tertangkap oleh HP kita. Di sini ada satelit 12, satelit 15, satelit 15, dan seterusnya. Dashboard utama ini adalah dashboard utama yang berisi adalah latitude, longitude. Berarti latitude ini adalah garis lintang dan bujur. Kemudian akurasi, ya, jadi ini aja nih garis lintang dan bujur. Ini akurasi. Akurasi ini kalau sebelum kita melakukan survei, pastikan dulu akurasinya di bawah 20. Titik akurasi ini adalah keakuratan. Titik, apa istilahnya? Di bawah 20 meter ya. Ini 6 meter berarti sangat akurat sekali. Dia bisa akan memantau pergerakan setiap 6 meter atau perubahan posisi di setiap 6 meter. Baik, kita mulai. Yang kemudian di bagian bawahnya ada add point, ada start, ada share log. Di bagian bawah inilah tools yang akan kita gunakan untuk survei ini. Yang pertama kita jelaskan itu adalah add point. Add point ini adalah tools yang digunakan untuk menginput data berupa poin atau berupa titik. Antara lain adalah tempat, objek, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Ini berupa titik. Kemudian start pad ini adalah mengumpulkan data berupa garis. Kalau kita garis lintasan atau survei garis lintasan, survei jalan, survei sungai, survei saluran irigasi, saluran instalasi kabel, perpipaan, dan lain sebagainya berupa garis. Tetapi juga starpad ini juga bisa digunakan untuk survei kawasan atau untuk membuat kawasan sekaligus menghitungnya. Nanti ada caranya kalau kita berjalan, berputar, hacking, dan kemudian kembali ke satu titik yang sama. Tinggal ada centangnya untuk mengincludekannya, untuk menyambungkan garisnya. Sehingga seluruh garis yang tersambung itu membuat sebuah poligon, maka poligon itu akan bisa dihitung luasnya. Nah, ini itu saja mungkin fitur yang akan kita gunakan. Yang pertama satu titik, yang kedua garis, dan yang ketiga adalah poligon. Pertama dulu kita titik, survei titik atau menggunakan fitur add point ya. Pengambilan dan penyimpanan datanya. Pertama kita klik dulu add point-nya. Akan muncul menu add point. Maka di kolom nama file kita ketik nama file. Contohnya objek 1. Kemudian nama objeknya warung 001. Kemudian kita klik OK. Maka objek 1 kita akan muncul. Ya, sudah tersimpan di sistem. Biarkan saja. Kemudian kita terus lanjutkan.
kembali ke dashboard. Ketika kita sudah sampai ke lokasi objek 2 jalan, maka kita klik add point lagi, kemudian objek 2, nama objeknya apa, kemudian di save lagi. Sehingga terkumpullah semua jenis objek yang sudah kita data tersebut. Selanjutnya kita coba menggunakan fitur Starpad. Starpad ya. Klik Starpad. Nah, di sini ada muncul menu Starpad. Ada opsi yang harus kita pilih. Yang pertama, select how to. Bagaimana Anda ingin menambahkan poin di dalam your pad atau di dalam bagian lintasan survei. Pertama bisa lakukan secara manual, sehingga pada titik tertentu kita lakukan secara manual atau kita lakukan secara otomatis. Kalau manual berarti setiap kita ingin men-tagging titik berarti kita tekan dan kita beri nama. Tetapi kalau secara manual, secara otomatis ini, maka dia akan menanyakan setiap berapa detik titiknya secara otomatis akan di-tagging. Barangkali biar terkendali, barangkali kita gunakan manual saja. Oke. Kemudian kita lanjutkan perjalanan. Setelah selesai maka kita ketik finish, maka ada menu finish file. Finish file adalah menu finishing. Pertama kita membuat nama file atau kebun kelapa. Kebun kelapa. Kalau kawasan atau berupa poligon, Anda perlu membuat centang ini. Ini berarti ini adalah poligon. Dan kemudian akan terhitung secara otomatis luasnya. Kemudian setelah kelihatan luasnya, nama kawasannya apa, maka silakan ditekan save. Klik save. Oke. Setelah Anda menyelesaikan semua proses, maka file sampai ke finish, sampai tersimpan, maka semua pekerjaan Anda akan tersimpan di dua ini. Berupa titik adalah di sini, di waypoint. Ini hasil kerjaan tadi, ya, satu objek. Kalau berupa kawasan atau berupa garis survei atau berupa zona di sini, nanti ada lagi, kalau wilayah ada lagi, sampai seluruh garis survei sudah diselesaikan, seluruh peruntukan lahan atau seluruh wilayah-wilayah yang mau didata sudah ada dalam ini, baru di klik export all. Baik, kita sekarang tinggal mengirim atau mengekspor data ke device atau ke tempat pengolahan data, contohnya di PC atau di laptop, dengan cara ya, kalau data point, data titik, data objek ada di waypoint. Kalau data line, garis atau poligon ada di pad. Ya, ini adalah data point, ini adalah data garis atau poligon. Kita tinggal menekan export all, robah file output ke KML. Kemudian kalau kita ingin menyimpan di sistem HP, silakan diekspor. Tetapi kalau kita mau mengirim ke device PC atau laptop, silakan di-share.
silakan dikirim melalui media WhatsApp atau Bluetooth. Kita tinggal menetapkan tujuan pengirimannya. Demikian, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar untuk dijawab di kemudian hari. Terima kasih.